Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari bersama mengawali silaturahmi kami menyampaikan beberapa ayat Allah untuk kita tadabburi bersama. Kita awali dengan basmalah. Membahas tadarus ketujuh diambil dari juz ketujuh surah ke-6 ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, Muhammad. Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Dari ayat ini sebelumnya kami tuliskan timbaan maknanya pada tadarus ketujuh yang ada di Instagram, bahwa timpaan beban derita sengsara dan masalah hidup itu merupakan wujud kasih sayang Allah. Karena dengan musibah di atas musibah, jadi yang bertumpuk-tumpuk. Kalau musibah itu hanya ringan, kecil, segera berlalu. Kaya apa jenenge? Nek ngarep ana lalat wis dikenekno wis lali wis ilang. Nyamuk kecil dihalau hilang. Tapi kalau sudah berturut-turut makin lama makin berat, namanya musibah di atas musibah. Musibah cobaan satu belum selesai sudah muncul yang lain. Anak sakit belum sembuh, istrinya sakit, waduh hilang. Misalnya gitu. Itu lebih memungkinkan hamba untuk bersedia mendekatkan diri kepada Allah, menghibah-hibah mendekatkan diri di hadapan Allah. Nah, kalau gitu apa? Bahwa di antara musibah, penimpaan, keadaan menderita, kesengsaraan, itu ya merupakan utusan Allah. Itu kado cinta dari Allah, kado cinta dari Allah. Itu kalau mau dilihat secara jernih. Betapa kasih sayangnya Allah, apa yang tidak ingin hambanya itu berlarut-larut dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan. Nah, ini bahasanya itu akan disampaikan pada penjelasan berikut. Tadarus itu dulu kami tuliskan selama 1 tahun persis ya. Dimulai dari Ramadan sampai menjelang Ramadan lagi. Itu ada yang mau membukukan, ada yang mau membukukan. Tapi ya nggak jadi. Tapi waktu itu juga mau saya katakan, nanti akan diberikan penjelasannya. Mungkin kalau dibukukan itu ya lebih baik kalau setelah ada penjelasan ini. Tapi ya lama kan ya. Ini penjelasan sudah berapa lama ini? Baru masuk tadarus ke-7. Padahal sampai 359 ya, tadarusnya itu. Karena ada 1 hari yang tadarusnya itu bisa 2 ayat. Kalau hari menurut kalender Komariah itu kan 354 atau 355. Nah, kalau kalender Samsiah kan 365 ya. Tapi kalau selisihnya kan antara 10 atau 11 hari.
Tapi istri saya nggak telaten ini, terus langsung dijadikan seperti ini. Ya, ini separuh dicetak langsung print full color gitu. Sehingga ya biayanya mahal. Kan itu beberapa yang mau pesan terus tahu harganya nggak jadi. Ya, untung harganya mahal, nggak banyak yang pesan. So, kalau banyak yang pesan repot di sini yang layani, karena nyetak satu-satu ke fotokopi itu. Kalau berangkat dari surah 11 ayat 105, ya, kategori manusia itu dua saja. Kategori itu manusia, dua itu manusia saja. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyun wa sya'idun. Ini manusia itu ada. Terutama lebih tegas itu nanti ketika hari yaumul hisab, hari penyaksian, itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka keadaan ini tidak terbantah. Manusia itu langsung dikelompokkan menjadi dua golongan. Ada orang yang sengsara atau celaka, dan ada orang yang bahagia. Ada syaki dan ada sa'id. Orang yang bahagia. Kalau nanti pada hari penyaksian itu dikelompokkan seperti itu, dalam kehidupan dunia secara variatif itu juga manusia itu tergolong pada dua kelompok itu. Ada yang keadaan di dunia itu penuh dengan kebahagiaan, ada yang penuh dengan kesengsaraan. Tapi masih bermacam-macam bahagia di dunia atau sengsara di dunia itu. Tapi kalau akhirat itu sudah tegas, yang bahagia ya bahagia, yang sengsara yang sengsara. Bahagia ya sudah di surga, yang sengsara ya di neraka. Tapi kalau di dunia itu arti bahagia itu bisa saja tampaknya bahagia tapi tidak. Bahagia tapi tidak menyeluruh, hanya bahagia untuk kehidupan duniawinya, tetapi kering untuk rohaninya. Masih macam-macam variasinya. Tapi pada hari perhitungan, hari pengadilan itu sudah tegas. Tapi juga kalau di dunia ada orang yang tampaknya sengsara tapi dia bahagia. Atau mungkin sengsara, ya sengsaranya hanya aspek duniawi tetapi ukhrawinya tidak, atau sebaliknya. Itu variasi yang masih bisa terjadi di dunia. Karena itu kita tidak bisa menilai secara pasti orang itu sengsara atau bahagia, karena kadang-kadang intinya itu tidak seperti yang kelihatan, tidak seperti yang tampak. Keadaannya bisa berbeda dengan antara yang tampak di luar dengan kondisi batiniahnya. Kadang ada orang tampaknya hidupnya susah, serba kekurangan, hatinya tambah hancur, itu juga ada. Hatinya tambah hancur, itu juga ada. Tapi ada yang tampak susah itu, tapi dia menerima itu. Lihat riwayat orang yang katanya Nabi menjadi ahli surga itu, kemudian dikuntit oleh 3 orang pemuda itu. Kan pada waktu habis Isya gitu kan, Nabi bilang pada sahabat-sahabat gitu, sebentar lagi ini ada ahli surga yang akan datang. Penasaran seperti apa ahli surga? Potongannya jubai gede terus ternyata orangnya pakai pakaian lusuh, sandal jepit, koyok kudu modelnya di sini tuh sandal jepit penitian, ya wis pedot dipeniteni gitu, dikempit, terus masuk masjid, assalamualaikum, sholat sholat Isya, setelah itu pulang. Ya, setelah itu kok nggak ada orang lagi, ditunggu sampai malam kok nggak ada. Karena itu
para sahabat juga nggak mengira bahwa misalnya itu kok terus ternyata nggak ada ya, masih nggak yakin misalnya bahwa yang datang itu tadi orang musuh itu dari ahli surga. Oh, besoknya dikatakan seperti itu lagi, ini nanti akan datang ahli surga, ditunggu-tunggu, ternyata nggak ada lagi yang datang kecuali orang yang kemarin datang itu. Sampai hari ketiga ternyata itu juga yang datang, dan setelah itu nggak ada orang yang datang. Datang, sholat, pulang aja. Nah, ini diantaranya membuat penasaran di antara pemuda-pemuda itu, Ikrimah CS itu. Lalu mereka bersepakat ingin menyelidiki orang itu. Oh, ternyata tinggal di pinggiran, di gubuk reot, kamarnya hanya satu, terus punya tempat tidur itu ya sempit. Terus pemuda ini yang ingin menyelidiki kan mengatakan, aku sedang ada masalah dengan orang tuaku sehingga aku tidak bisa pulang, izinkan aku untuk tinggal di sini. Ya kalau mau silakan. Iya. Terus kalau tidur tidak ada kamar lain, ada yang menggambarkan itu katanya karena dipanya itu sempit, akhirnya mereka itu berdua itu tidur di tempat itu modelnya ungkur-ungkuran. Sebab kalau sampai tidur rumah itu nggak cukup, jadi harus miring, satu menghadap sana, satu menghadap ke sini. Ada yang menggambarkan seperti itu. Diselidiki sampai 3 hari. Ternyata kok kehidupannya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Misalnya tekun, sholatnya banyak zikir, itu ya enggak itu. Tapi kata Nabi kok ya katanya ahli surga. Setelah cukup rasanya kalau sesuatu itu tetap seperti itu aja kan tidak ada variasi, tidak ada perubahan kan ya memang seperti itu. Lalu disimpulkan ya sudah memang keadaannya seperti itu. Tapi Nabi bagaimana Nabi bisa mengatakan dia ahli surga? Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan karena itu diselidiki. Dia itu punya amalan apa? Punya rahasia apa? Dijawab, enggak ada. Ya aku itu seperti yang kamu lihat. Aku tidak sholat kecuali ya sholat wajib. Sholat sunnah enggak. Aku untuk sedekah harta benda ya dari mana enggak? Kamu tahu keadaanku seperti ini. Makan sehari belum tentu dapat. Kadang makan, kadang enggak. Kadang hanya minum saja. Itu biasa aku lakukan. Terus aku punya pakaian yang macam-macam, enggak, ya ini yang aku pakai. Dicuci, ya langsung dipakai lagi. Rumahnya ya begini, kalau hutan ya bocor. Tapi enaknya ya usah nggak pakai AC, karena sudah banyak lubang-lubangnya. Karena ada cerita ya, mahasiswa itu, yang agak kemelindi itu, KKN di desa itu, ngajari orang-orang, ini rumah ini nggak sehat, rumah yang sehat itu harus banyak jendelanya, sehingga ventilasi itu gampang masuk. Nah, yang orang desa jawab, kok ditambahi jendela, kok gak ada jendela wis kademen. Iya, namun di gedeknya itu sudah banyak lubang-lubang, itu berapa ribu jendela itu. Ya lucu-lucu. Kadang ada orang memberikan penyuluhan, menjaga kesehatan, karena itu binatangnya itu ya, misalnya sapi itu ya jangan taruh di dalam rumah, itu kan nggak sehat. Maka orang itu campur dengan sapinya, mestinya sapinya di luar, jangan dimasukkan rumah. Mahasiswa KKN ngajari gitu, dijawab oleh yang punya, sapi itu harganya berapa juta, gimana enggak diperbolehkan untuk memasukkan rumah, sedangkan sampean di kota beli gelas hanya berharga berapa, itu dimasukkan di lemari.
Ini pola pikir. Baik, kembali ke sini. Tadi ngomong apa itu belakang ke sana ya, tentang orang itu ya. Ya enggak, keadaannya seperti itu, enggak ada yang aneh. Nah, terus si ini pemuda ini ngomong ya, karena kami mendengar dari Rasulullah bahwa akan datang seorang ahli surga dan kemudian yang datang itu engkau. Karena itu aku ingin tahu. Jadi sebenarnya aku tidak benar bahwa aku ada masalah dengan orang tuaku. Aku datang ke sini hanya mencari cara untuk mengetahui kehidupan. Ya, aku seperti yang kau lihat seperti ini. Tidak ada yang aneh. Karena sudah cukup, ya sudah kalau gitu pamit. Tapi begitu mau keluar, baru dicegah. Dikatakan hanya ada satu hal saja. Aku tidak pernah menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ya. Aku tidak pernah menginginkan apa yang ada. Sedikit pun tidak ada. Misalnya silo dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ada tamak ingin mendapatkan yang didapatkan orang lain. Aku hanya ridho dengan apa yang ada. Kalau sholatku ya ini saja. Yang wajib-wajib saja, sunahnya nggak ada. Nah, terus dijawab, ya itu yang kami nggak bisa. Untuk serba ridho dengan apa yang itu, tidak punya keinginan, tidak pernah iri, tidak pernah hasud, tidak pernah tamak atas apa yang terjadi pada orang. Orang kan suka membanding-bandingkan. Kenapa ya orang itu kok itu, saya kok hanya begini. Oh, dibandingkan ibadah saya misalnya, aku ya wis salat, wis tahajud, wis poso, lah iku sing maksiat kok ya malah enak uripe. Kan orang sering suka membanding-bandingkan seperti itu. Ngaji tambah remuk misalnya gitu. Ya, macam-macam orang membuat perbandingan. Ya, ternyata keridhaan, tidak ada keinginan apapun yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai kunci bagi seorang ahli surga. Ya. Nah, karena itu tampaknya sengsara tapi dia bahagia. Kita sendiri, kita menginginkan kehidupan yang bahagia atau sengsara di dunia. Maksudnya yang bahagia ya. Oh, gak wani jawab ya. Iya, ya enggak apa-apa. Sengsara ya. Oh, gak gelem lah sengsara gak gelem. Sengsara tapi bahagia. Bahagia tapi bahagia. Oh iya. Ya, hanya yang perlu diwaspadai ialah kalau jenis kebahagiaannya itu seperti yang digambarkan pada surah 11 ayat 15 dan 16. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, ya itu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, wafi ilaihim. Ya. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kalau orang ingin memberikan kebahagiaan, silo dengan perhiasannya, seluruh waktu, seluruh tenaga dikerahkan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Oh, Allah tidak pelit. Oh, diberikan kesempatan itu, diberikan fasilitas itu, digerojok dengan hal-hal itu, akan dibalasi dengan sempurna. Mempeng, ya, sudah seperti itu. Upaya banting tulang, kerja keras diberikan, mendapatkan perhiasan. Artinya dia memenuhi sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia itu diberikan. Kemudian ayat 16 lah, ayat 16-nya itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Karena memang dia orientasinya hanya dunia, tidak ada akhiratnya. Padahal orang bisa mendapatkan sekaligus dengan apa itu niatan pokok akhirat, dunianya dapat. Tapi ada orang tertentu yang memang hidupnya itu dunia. Memang Tuhannya itu ya harta, Tuhannya itu harta. Bahkan
tekun beragama itu motivasinya juga harta. Coba orang yang amalan-amalan itu baca ini sekian, coba lihat tujuannya apa. Baca sholawat sekian kali, membawa bacaan ini sekian kali. Ya kan banyak, ya enggak semuanya, tapi ada model seperti itu. Baca Quran ini supaya apa? Arahnya itu dunia, cek rezeki lancar, cek derajatnya meningkat. Termasuk maca juz sehat barang kena pisan duniawi itu maca juz kok sehat maca juz kok apa itu hilang kok masalah. Iya, mendekatkan diri ke Allah. Soal Allah nanti memberikan kesembuhan, memberikan kelancaran rezeki, ya itu terserah Allah. Allah itu Maha bersyukur dan Allah itu tahu kebutuhan dan suka memberi sebelum diminta. Memang Allah itu pelit untuk memberi. Nah, kalau Allah tidak memberi ya bisa saja karena memang kita tidak punya kesiapan untuk menerimanya. Tapi kalau diberi terus tadinya itu pencilaan, nggak kuat menahan nikmat itu ya terus menceng. Nggak ngerti ya bahasa apa pencilaan. Ya. Tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Itu yang bahasan yang lalu itu orang mengira berbuat baik ternyata yang sebaliknya. Dan itu tidak memperoleh apa-apa. Gambaran di surah Haji itu juga ada orang-orang yang berdoa hanya untuk dunia saja, tapi ada orang yang berdoa untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu berbeda keadaannya. Nah, karena itu dinyatakan pada surah 7 ayat 168 bahwa dan kami bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka manusia itu ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang soleh. Yang ini tidak pokok bagi dia orang soleh ini di dunia itu sengsara atau bahagia, berkelimpahan atau kekurangan sama bahagianya. Jadi kategori sengsara atau bahagia itu enggak ada, serba bahagia, sengsara bahagia, bahagia juga bahagia. Artinya berkelimpahan bahagia, kekurangan juga bahagia. Ditimpa banyak musibah tetap bahagia. Seperti terbebas, digerojok dengan nikmat, ya bahagia. Jadi yang mengalami hal yang tidak mengenakan seperti Nabi Ayub, ya bahagia. Yang digerojok kenikmatan seperti Nabi Sulaiman, ya bahagia. Tidak ada pengaruh. Tapi tidak ada di antara mereka tidak demikian, tidak seperti orang-orang soleh itu. Tapi sunatullahnya bahwa kami coba mereka, kami uji mereka dengan nikmat yang baik dan yang buruk, bencana yang buruk. Nah, intinya semuanya itu agar kembali. Kenapa? Jadi tujuan pokoknya itu manusia itu berada di jalan Allah. Manusia itu berada di wilayah Allah. Manusia itu tetap menjadi keluarga Allah. Intinya itu. Nah, untuk mau ini, manusia yang sudah terlempar ini kan dipancing. Memang ada manusia yang bisa dipancing dengan kenikmatan. Kalau digerojok dengan nikmat itu terus lebih dekat ke Allah. Tapi ada yang bisa dipancing itu dengan kesengsaraan. Kalau diberi kenikmatan malah menjauh, malah lali. Rezeki ini tambah, malah orang tahu ngaji. Si ngaji-ngaji kan boleh orang di duit. Coba di duit ya nang mall ono blonjo borong opo ngono. Gak duwe duit ngaji ae sing nganggur. Oleh kopi apa ndak itu dulu. Ngajian di sini dulu iya ada yang memang motivasinya lumayan oleh kopi sak gelas. Ada. Makanya di sini nggak ada kopinya.
Ya. Nah, intinya kembali pada kebenaran. Nah, karena itu ini gambaran yang apa itu, bahwa tadi itu ada orang yang soleh yang keadaannya berbeda ketika menerima berbagai ujian, dan ada orang yang tidak soleh. Digambarkan pada surah 31, 32. Nah, kenapa kemudian ada orang yang dipancing dengan kesengsaraan? Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah. Jadi justru banyak penderitaan itu orang malah dekat ke Allah, banyak berdoa ke Allah. Mungkin sholatnya semakin banyak, nggak cukup sholat wajib ditambah sholat sunnah, sholatnya lebih lama, lebih khusyuk, doanya lebih panjang, kan gitu. Terus kepepet, terus penyet, gitu ya. Terus gimana lagi? Karena nggak mendekat ke Allah. Kalau masih merasa mampu itu masih kemana-mana, Tapi kalau kita sudah tidak berdaya, terus larinya kemana lagi? Tapi kita Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka, jadi tidak semuanya. Jadi orang dengan dipancing kesengsaraan, penderitaan itu ada yang memang terus betul-betul kembali ke jalan Allah. Tapi sebagian mereka ternyata berbeda. Jadi mereka itu, sebagian mereka ada yang tetap menempuh jalan lurus, adapun sebagian lagi itu mengingkari ayat Allah. Adapun yang mengingkari ayat kami hanyalah ya para pecundang, para pengkhianat yang tidak tahu rasa bersyukur. Lebih menonjolkan kesombongannya aja. Para pendurhaka yang tidak tahu rasa terima kasih. Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Kalau sudah lepas itu lupa. Diperkuat lagi surah 29 ayat 65. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, keikhlasan kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini diantara sifat manusia. Tapi bahwa ujian yang tidak mengenakan itu dikirimkan, itu tanda bahwa Allah itu masih memberikan kesempatan. Dan di balik itu Allah masih menunda. Kalau dilihat dialog Allah dengan malaikat, melihat manusia yang durhaka itu, malaikat maunya kan nggak sabaran. Terus pateni kabeh marane ya Allah. Nah, tapi Allah kan biarlah, aku masih menunggu. Bahkan benda-benda semesta itu juga ngomong seperti itu. Bumi itu nggak tahan nahan dosanya manusia, menyaksikan perbuatan manusia, ngomong ke Allah, biar aku kubur aja mereka, aku hisap mereka ke dalam tanah. Tapi Allah kan biarlah, aku masih menunggu kesadaran mereka, berilah untuk diberi kesempatan, kan selalu seperti itu. Kalau seperti yang sudah di keadaannya apa itu digrojok terus tidak dimunculkan kesadaran, nah itu malah bahaya. Berarti Allah sudah tidak menghendaki keimanannya lagi. Coba Mas Darmaji dibaca surah sing iku ndek sampean nih boleh. Surah Al-Isra ayat 16. Terjemah surah Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya
perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya. Jadi ada sekelompok masyarakat atau pribadi-pribadi yang diberi kehidupan mewah, bukan hanya cukup, tapi mereka bermewah-mewah. Nah, mereka yang digerojok dengan nikmat itu, dengan pemberian nikmat itu, pesan yang ada pada pemberian itu ya, supaya mereka menggunakannya untuk ibadah, untuk berketaatan kepada Allah, menggunakannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Allah. Tapi mereka menolak. Pada akhirnya ya, ketika saatnya berlaku tidak bisa dihindari bahwa azab Allah itu akan menimpanya. Tapi tentu ini tidak menafikan ada orang yang diberi kemewahan tapi tetap berada di jalan yang lurus tadi, orang-orang soleh itu. Karena memang ada beberapa golongan. Nah, ini surah 17 ayat 67. Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Nah, kalau sudah dikepung dari berbagai arah, berbagai segi, berbagai urusan, itu isinya masalah, yang diseru ya hanya Allah. Terus jangan diartikan ditimpa bahaya lautan itu terus ini hanya nelayan gitu. Namanya gelombang ya gelombang macam-macam ya, gelombang macam-macam. Apa itu? Ketakutan, kecemasan, kekurangan yang bergelombang-gelombang. Artinya datang beruntun, bergelombang-gelombang itu dan beruntun, dan makin lama bisa dan sering naik turun, kadang-kadang menjadi sangat besar sehingga mencemaskan. Ketika kepepet terkepung dari semua ya, tidak ada yang diseru selain Allah. Kemarin baru saja yang ada ya orang yang sakit gitu. Katanya apa ini? Kanker otak ya. Terus operasi di rumah sakit Surabaya. Tapi setelah operasi kok makin parah. Sudah operasi itu kan tindakan medis yang mentok gitu. Coba, kalau kanker itu tindakan apa yang lebih bagus? Apa itu? Yang lebih tinggi dari operasi. Di bawahnya itu kan mungkin masih kemo. Tapi kalau kemo itu terus tidak bisa, terus apa lagi tidak operasi? Tapi ternyata habis operasi kok keadaannya nggak membaik, tetap parah. Keadaannya gimana, Bu, sekarang? Makin kritis. Ya, kalau keadaan begitu terus kemana lagi? Kalau tidak ke Allah? Makanya terus ke sini datang menanyakan jusnya. Ya sepertilah keadaan. Jadi keadaan seperti itu memang memancing manusia untuk merasa tidak berdaya, akhirnya butuh ke Allah. Ya sebagian yang ketika butuh ke Allah itu terus ya bisa istiqomah, terus nggak lupa. Tapi ada yang sudah sakit kritis terus begitu sembuh lupa, itu juga ada. Macam-macam manusia. Maka tatkala dia menyampaikan kamu ke daratan, kamu berpaling. Ada yang seperti itu. Ya ada manusia ya jamaah begitu mengamalkan, banyak baca Al-Quran, khususnya datang ngaji itu. Diberi kesembuhan, itu tetap menjaga. Ada, tapi ada yang kemudian
Tidak, ya semacam-macam manusia. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Sedikit yang bersyukur kemudian menjaga tetap istiqomah. Surah 10 ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Segala hal. Ya, ya. Dalam berbaring, ya sambat nang Allah, duduk ya sambat nang Allah, apalagi berdiri sambat ke Allah. Ya sholat, ya sujud. Dalam berbagai keadaan, berbagai situasi, terus mengambil Allah. Tapi ada, setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Ada manusia yang seperti itu. Itulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Tapi kalau keadaannya itu ya, ditimpa musibah, kemudian menjadi taat, terus lupa, diberikan musibah lagi, taat lagi. Artinya itu masih diberi kesempatan oleh Allah. Masih diharapkan kembalinya ke Allah tobatnya. Tapi kalau sudah yang sebaliknya seperti digambarkan tadi, terus digrojor dengan kenikmatan, sudah diumbar sakarepmu, itu malah sudah tidak diharapkan keimanannya. Sudah tidak diharapkan keimanannya. Maka kita tetap memandang penuh harapan terhadap orang-orang yang ibadah, kemudian sakit, atau banyak musibah yang lain, kembali ibadah setelah enak lupa, ya mudah-mudahan mereka itu yang masih diberi kesempatan dan memang ada waktunya untuk menjadi baik. Ada waktunya untuk menjadi baik. Itu kadang-kadang ada orang yang datang ngaji itu pas ada masalah, masalahnya selesai yang nggak ngaji lagi. Ya, biasanya saya katakan sudah lulus, sudah lulus. Kadang-kadang itu masih ngaji, enggak, karena dia dulu ngambilnya program diploma 1 saja. Jadi 1 tahun selesai. Masalahnya selesai ya sudah ngajinya selesai. Bagus itu, belajar singkat langsung berhasil. Oh, sing iki ya ora munggah-munggah. Pancet kelas 3 SD. Gak mari-mari. Yang sudah nggak ngaji itu memang sudah mandiri, sudah bisa mengembangkan sendiri. Oh iya, arahnya seperti ini. Saya ingin segera lulus kabeh itu. Kok si ono yang nyantol. Nah, karena itu ya sunatullahnya namanya ujian itu selalu diberikan. Walabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, untuk orang yang beriman itu untuk menguji kesabarannya ini. Untuk orang yang beriman itu ujian buruk itu tidak memengaruhinya. Juga akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya tetap gembira saja. Kalau ada sabarnya, yakin itu dari Allah, tidak akan selamanya, bahwa tujuan Allah itu baik, tidak akan mendolimi hambanya, ya tetap bahagia saja. Tetap gembira. Misalnya sekarang merasakan penderitaan yang sangat, Allah tidak akan melupakan itu, pasti diganti dengan balasan yang jauh lebih baik. Ditutupi, diganti. Surah 2 ayat 214, Mas. Ya. Terjemah surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya,
bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Gambarannya betapa orang-orang yang di sekitar Rasul itu sepertinya tidak kuat. Ditunggu-tunggu pertolongan itu, tapi sudah kegencet betul. Mengalami goncangan yang besar. Keadaannya itu sampai seperti itu. Itu ujian orang beriman itu seperti itu. Kalau kita lihat keadaan di Palestina, ya seperti itu keadaannya. Yang ditunggu-tunggu, kapan pertolongan Allah itu? Enggak datang-datang. Oh, sudah jerit, ini kapan pertolongan? Ini dijawab, oh dekat kok pertolongan Allah itu. Tapi ditunggu sampai berbulan-bulan enggak datang. Keadaannya seperti itu. Coba diulang-ulang direnung surah 2 ayat 214. Tapi satu kuncinya, ketika kita mengalami ujian, itu dikatakan sebagaimana orang-orang dahulu. Artinya kita itu tidak sendiri. Kita itu merasa berat, kan seolah-olah yang diperlakukan itu kok awak aku tok, wong liya ora. Padahal orang-orang dulu itu juga mengalami seperti itu. Yang sekarang bersama kita itu juga banyak yang mengalami hal yang sama. Atau mungkin bahkan lebih berat, hanya kita saja yang lebih ya. Loro titik itu koyo loro sing koyo apa. Kekurangan titik wis koyo sing paling menderita. Oh, pernah ada orang kumpul itu 3 atau 4 orang. Kok pamernya itu unggul-unggulan sing paling sengsara. Aku jeding itu apa itu? Kan lawange iku mek plastik. Ora ono wong sing kaya ono aku ngono. Sing siji pamer ditone, oh ate kasure wis apa iku ora ono empuk-empuke. Kok pamer kesengsaraan itu dan merasa dirinya paling sengsara. Itu ada itu. Nyata itu terjadi nyata. Kadang orang-orang itu begitu. Jadi unggul-unggulan paling nggak enak. Nah, ini tadi ya surah 2 ayat 114. Nah, kalau hadis itu riwayat Imam Tirmidzi dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, cobaan ujian itu akan senantiasa bersama orang-orang beriman. Jadi ciri orang beriman itu ya mengalami ujian ini. Kalau gak beriman, jangan-jangan malah nggak ada ujian, ya itu diberi kesempatan hidup mewah, dibiarkan berbuat nikmat duniawi, semua perhiasannya semuanya diberikan seperti itu. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Menimpa orang beriman, laki-laki atau perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, hartanya, berbagai urusan. Ada yang lewat anaknya, ada yang lewat harta, pekerjaan, dirinya sendiri, datang dari tetangganya, dari orang lain, sumber-sumber ketidakenaannya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Nah, ujian itu artinya bahwa ujian itu memang disediakan Allah untuk ditukar dengan peleburan dosa. Nah, tetapi yang parah itu ialah ujiannya diterima, dosanya nggak lebur. Ya. Jadi ujian ini diberikan, kesengsaraan, penderitaan, hal yang buruk diberikan. Itu kan untuk ditukar dengan peleburan dosa. Nah, tetapi menjadi lebih celaka kalau penderitaannya itu diterima, tapi dosanya juga nggak lebur. Kenapa? Karena salah mencikapi. Salah pensikapannya gimana? Ya enggak ada kediridoan itu. Ngerundel, ngersolo. Akhirnya malah double. Nah, karena itu kuncinya tadi kebahagiaan itu ya sabar tadi. Dari jalur yang panjang, dari ayahnya Sa'id bin Abi Waqqas
berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Nah, sudah, kita merasakan ujian cobaan yang seperti apa? Tidak seberat ujiannya para nabi. Itu satu kunci. Berat, tapi sebenarnya ringan gitu. Dibandingkan dengan nabi tidak ada seberapanya. Kemudian kalangan selanjutnya, para aulia, orang-orang utama. Kita gak duwe potongan wali, gak duwe potongan orang utama, pasti nggak seberat mereka, nggak seberat mereka. Terus selanjutnya, kita itu generasi yang keberapa? Kita itu generasi yang berapa? Pasti itu sangat kecil ujian itu. Karena rumusnya, seorang hamba akan diuji sesuai dengan kadar agamanya atau keimanannya. Yubtalal abdu ala hasabadini fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqah ibtala ala hasabadini. Seorang hamba akan diuji sesuai dengan kadar keimanan atau agamanya. Kalau keimanannya itu kuat, maka cobaannya pun akan berat. Nah, kalau keimanannya itu sedikit, lemah, nah, dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya itu. Karena itu kalau tidak ingin dapat ujian berat, ya imannya tipis-tipis saja. Nggak usah mempeng-mempeng. Ya. Dekat-dekat kamu nggak usah. Ya, imannya itu enteng-enteng aja. Itu kalau nggak ingin itu ujiannya itu berat. Nanti akan diuji yang ringan-ringan saja. Tapi kalau orang yang pekerjaan hanya ngambil yang ringan-ringan, masa akan dapat bayaran yang besar kan ya? Berkhayal begitu itu. Ya orang yang dapat balasan yang besar itu ya yang memang karyanya itu juga besar. Tidaklah cobaan ini akan diangkat dari seorang hamba hingga Allah membiarkan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa. Ya, semuanya itu kembali bahwa itu untuk ditukar dengan peleburan dosa. Dan Allah menghendaki supaya hamba-hambanya itu memang bersih dari dosa. Karena itu tetap dikirimkan. Karena itu sikap dasar ketika musibah sampai, ya paling enggak ya sebenarnya saya punya kesalahan apa? Kesalahan saya itu apa? Jangan kok Allah itu terus-terusan orang bosan nyoba aku ya, enggak seperti itu. Tapi yang dilihat itu ya masih ada dosa pada saya, terus kesalahan saya belum cukup untuk dilebur sehingga ujian-ujian itu masih beruntung. Itu sikap yang harusnya dikembangkan. Nah, ini juga penting sebagai sikap. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Kalau di ini surah 4 ayat 79 itu. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ini kalau didekati dengan logika, yaitu merasa di mana keadilan Allah. Allah kok njok menangi dhewe. Sing enak sing apik jare teko dheke, tapi sing elek itu jare teko aku. Oh, memang saya tidak menginginkan, sudah berusaha untuk tidak mengalami itu ya, nyatanya masih terjadi. Ini bukan kalimat berita. Ini pesan sikap. Ayat ini pesan sikap. Baik. Kapan saja, di mana saja, ketika kita itu memperoleh nikmat dari Allah, maka akui, ya, munculkan kesadaran bahwa ini adalah nikmat Allah. Karena Allah pemberian Allah. Setiap nikmat, bukan dari usahaku, bukan dari kepandaianku. Tapi kalau yang terjadi itu hal yang buruk, musibah yang buruk, sikap kita itu jangan menuduh ini dari Allah, tapi diarahkan bahwa ini kesalahanku sehingga dikirimkan hal ini kepadaku.
Ini sikap, pesan sikap. Nah, adab terhadap Allah itu seperti itu. Jadi apapun hal yang buruk ya sudah dikembalikan kepada kesalahan saya. Jadi tidak menyalahkan Allah. Semua sebenarnya aslinya itu kan dari Allah. Baik dan buruk itu dari Allah. Allah itu nafi dan dor. Allah itu menyampaikan manfaat dan juga menghancurkan. Allah itu memuliakan juga menghinakan. Nah, semuanya kan dari Allah. Nah, tapi sikap hamba itu seperti itu. Bahwa yang baik-baik itu, lihatlah itu sebagai kepemurahan, kasih sayang, keindahan dari sifat baiknya Allah. Tapi kalau merasakan yang buruk, jangan terus dialamatkan kesalahannya itu kepada Allah. Kadang yang berhak menguji itu kan Allah, tapi manusia itu malah maunya menguji Allah. Contoh ya, maunya malah menguji Allah itu ya. Ini ada kasus benar, Seorang wanita punya pacar non muslim, diminta untuk ya sudah ditinggalkan wanita kok terus dengan non muslim nanti kan katut. Tapi ya kenapa saya harus meninggalkan? Saya sudah senang. Kenapa tidak Allah saja yang memberikan hidayah pada dia? Ini namanya manusia maunya menguji Allah. Manusia menguji. Padahal harusnya Allah itu yang menguji manusia, tapi dibalik manusianya menguji Allah. Nah, ini contoh sikap yang tidak tepat di antara perbuatan manusia. Udah 1 jam ya, cukup ya. Tunggu. Gimana? Ada pertanyaan? Ini kalau dilanjutkan bisa wakil. Masih banyak ya. Ada pertanyaan enggak? Sama yang akan datang baru kalau memang diizinkan Allah untuk bisa menguraikan, diberikan uraian untuk angkanya. Sementara ini baru ayat dan hadisnya aja. Silakan. Ya. Ya. Takut itu tarik kalau dari nggak ada harapan sini. Itu kasih balance itu ya husnul itu tidak segitu. Iya. Pelajaran memang di sini tapi itu ujian lagi ya sebenarnya. Ya. Ya pas saat kritis seperti itu tuh yang ditakuti. Ya. Karena itu kuncinya ya, keadaan apapun. Itu yang kita tidak berhenti untuk memohon. Keadaannya apapun seperti apalah. Semoga bahwa akhirnya itu husnul khotimah. Ya sudah. Bisa apapun sembuh menceng atau apa pokoknya husnul khotimah ya enggak bener atau apa kurang tepat atau pokoknya akhirnya husnul khotimah. Baik seluruhnya akhirnya jelek suul khotimah ya sia-sia. Dan kita enggak tahu itu. Karena itu yang dimohon itu ada akhir ini. Walaupun ada yang mengatakan sebenarnya bukan su'ul atau husnul khotimah. Yang lebih penting itu awalnya itu loh. Allah itu menetapkan apa? Ini ahli surga atau ahli neraka. Nah, sekarang ditetapkan ahli neraka ya opo nih. Karena itu menganjurkan ya mohon supaya Allah mengubah ketetapan awalnya itu. Ya kayak dengan doa. Itu tetap doa. Karena itu senjata orang mukmin. Apa itu soal nggak tahu lah doa itu nanti dikabulkan atau enggak pokoknya doa gitu aja ya. Nah, terutama yaitu karena enggak tahu awalnya itu su'ul atau husnul ya, yang penting mohon pada akhirnya itu husnul khotimah. Itulah pentingnya ya kembali ketika ada ketidakseimbangan
itu antara khauf dan roja. Lebih besar khaufnya, seolah-olah sudah putus harapan. Coba kembalilah pada Quran. Nanti akan ketemu, akan ditemukan dengan ayat-ayat yang menghibur. Kita ketika kendor ibadah itu, coba kembali buka Quran. Kembali buka Quran. Terus ketemu pemberitaan orang-orang terdahulu, terus pesan-pesan. Insya Allah itu akan tak. Betul, obatnya itu di Quran. Obatnya itu di Quran. Ya pokok kalau lagi nggak seimbang, goncang, segera buka Quran aja. Yang pelan-pelan. Mohon pada Allah diberikan petunjuk ayat yang yang bisa menyembuhkan kegundahan hati. Ayat yang bisa memperkuat hati. Ya mudah-mudahan ditunjukkan. Terus ketemu ketika dibaca artinya, oh ini tak. Nanti insya Allah menjadi tenang. Ya, yang namanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan zikir kepada Allah itu akan menjadi tenang. Salah satu bentuk zikir itu yang baca Al-Quran. Paling gampang baca Al-Quran. Karena Al-Quran disebut sebagai al-zikr. Dan sebaik-baik zikir, sekalipun kalau sunnah Rasulnya yang dicontohkan Rasul kalau ditimpa masalah itu kan terus sholat. Soalnya ini kalau sholat itu pikirannya ngelam ya. Ya boleh sholat, tapi terus diikuti dengan Quran saja. Saya mau coba Quran ngelamtar kan nggak apa-apa, tapi bisa fokus. Berat sholat. Nah, ketika sholat itu bisa memasrahkan, itu memang bisa akhirnya betul-betul tenang. Terus ada pencerahan. Jadi kalau coba nanti dirasakan. Kita kendor itu begitu baca Quran itu semangat itu muncul lagi. Karena terus punya kesadaran baru itu Pak, kita itu bukan apa-apa. Dan coba surah 2 ayat 155 tadi. Oh dikatakan Allah itu semuanya itu serba sedikit kok. Takut itu sedikit. Kelaparan itu sedikit, kekurangan itu sedikit. Tapi kok kita mengatakan banyak ya? Kan selengenje itu. Ya kita melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena itu kalau dari tinjauan distorsi kognitif, ada filter mental namanya, filter mental. Kita tuh lebih fokus pada hal-hal yang buruk, terus melupakan sebagian besar yang baik. Kalau punya baju bagus, bajuku ini bagus apa enggak? Ya apalah, punya apa aja. Terus baju itu ada yang robek sedikit, lubang sedikit, kena rokok atau apa. Terus perhatiannya ke itu saja. Kendaraan gitu, kendaraan keseluruhan bagus, terus ono beset. Sing disesali itu yang beset itu saja. Ini namanya filter mental. Padahal tubuhnya bagus, hanya punya kekurangan sedikit. Kupingnya cuil didik, sing didelok itu menyesali kuping yang cuil didik. Yang moto itu dilupakan. Ini namanya filter mental, bagian dari jenis distorsi kognitif. Orang hanya terpaku pada hal yang buruk, tapi melupakan hal yang banyak. Orang gagal satu kali, diingat-ingat betul, keberhasilannya sekian banyak itu tidak pernah diingat. Pemberian itu banyak, ketika ditahan sekali, sudah yang diingat itu yang satu itu saja ketika ditahan. Itu yang digerojok itu nggak diingat. Karena itu salah satu kelemahan wanita itu kan juga begitu yang diingatkan oleh Rasulullah itu, bahwa
suaminya memberi nafkah terus-terus, satu saat mandek enggak, terus omongannya aku gak tahu dikei nafkah. Karena ingatnya itu ya pas gak dikei nafkah itu saja. Padahal itu 1 bulan terakhir saja. Yang sekian tahun lupa sudah. Anak pada orang tua juga begitu. Anak pada orang tua juga begitu. Seolah-olah nggak diurusi, ya. Terus begitu ada diberi orang itu diingat-ingat. Ono ada orang tua, aku lek ngrumat anak iki koyo opo, wis dikai sembarang. Terus hanya menerima kebaikan 1 kali dari orang itu yang diingat, diomong-omong orang itu baik, loh bapakmu ini gak baik. Tapi itu namanya filter mental itu, orang-orang yang sudah terbiasa itu terus dilupakan. Nah, karena itu apa? Kadang-kadang nikmat itu ditahan, nah, baru merasakan. Kalau dibaca surah berapa ya? Surah 11 ayat 11 dan 12 itu kan itu. Ketika orang diberi nikmat kemudian dicabut, baru merasakan butuhnya nikmat. Oh, berharganya nikmat. Seperti anak kecil itu. Padahal punya barang itu sudah disia-siakan. Punya mainan nggak pernah disentuh. Tapi begitu ada yang mau minta, tak pakai, wah jo, aku sih seneng. Terus baru dipakai lagi. Manusia kan juga sering gitu. Suami istri kumpul itu geger, coba pisah, ya kangen. Karena kadang-kadang begitu itu bagian dari untuk mengadakan perubahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab khususnya pertanyaan terakhir. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.